Tutup auratmu, saya ingin kamu bersama saya kapanpun. Dalam mimpinya mendengar ucapan tersebut, sang artis bertanya, siapa kamu? Lalu ia menjawab, saya Nabi Muhammad SAW. Sholawat adalah bentuk dan puji-pujian terhadap Nabi Muhammad SAW, keluarga, serta sahabatnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sholawat atau sholawat adalah permohonan kepada Allah untuk Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Sholawat adalah salah satu sunnah yang utama menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 56 yang artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Bukan hanya itu, sholawat juga bisa mendatangkan ketenangan dan hidayah kepada hamba Allah yang tak luput dari banyak dosa. Perihal hal ini, ada sebuah kisah tentang seorang wanita Mesir yang bertobat akibat berpura-pura sholawat. Dulu, di Mesir ada satu lembaga perfilman Amerika yang ingin membuat film yang bertemakan Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang dikenal karena kecintaannya terhadap Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW. Dia diminta untuk memerankan sosok Rabi'ah Al-Adawiyah. Produser film menunjuk seorang artis film panas untuk memerankan peran tersebut. Karena sang artis dinilai sangat lihai dan mampu untuk menjalaninya. Ketika itu, ada banyak kontroversi dari rakyat Mesir yang menilai bahwa sang artis tidak layak karena memerankan tokoh yang dikenal dengan kesalihannya. Namun sang produser tetap berpegang pada keputusannya. Sampai suatu ketika, artis tersebut memerankan scene saat Rabi'ah Al-Adawiyah membaca sholawat Nabi, seolah-olah menunjukkan kecintaan terhadap baginda Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui bahwa saking cintanya Rabi'ah Al-Adawiyah kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW, diriwayatkan bahwa beliau selalu melantunkan sholawat sebanyak 25.000 kali dalam seharinya. Setelah sang artis menyelesaikan film tersebut, dalam beberapa bulan kemudian, ia kembali memerankan film panas. Saat syuting terakhir, sang artis menelpon supirnya untuk menjemput. Karena lama menunggu, akhirnya sang artis tertidur dan bermimpi ada seseorang yang masuk ke dalam rumahnya dalam keadaan bersedih. Kemudian orang tersebut masuk ke kamar sang artis lalu mengambil kain warna hijau, lantas kemudian menutupi artis dengan kain tersebut. Seraya berkata, tutup auratmu, saya ingin kamu bersama saya kapanpun. Dalam mimpinya mendengar ucapan tersebut, sang artis bertanya, siapa kamu? Lalu ia menjawab, saya Nabi Muhammad SAW. Lalu sang artis pun terbangun kaget karena suara klakson supirnya. Lantas ia pun membuka lemari dan benar saja, di dalam lemari itu ada kain berwarna hijau. Secara serentak ia pun memakai kain hijau tersebut dan keluar rumah dengan ekspresi masih tidak percaya. Sang artis meminta kepada supirnya untuk membatalkan kontrak dengan produser film panas. Dan ia juga meminta kepada sang supir untuk membawanya kepada ulama siapa saja yang supir kenal. Lalu singkat cerita, ia dibawa menemui Syekh Mutawalli Asy-Syarawi, seorang alim ulama Mesir yang terkenal. Kemudian ia menceritakan perihal mimpi yang dialaminya.
Lantas Syekh Mutawali minta ia untuk membatalkan kontrak syutingnya dan pergi berumrah, seraya berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW yang ia temui dalam mimpinya. Sobat, dari kisah ini dapat diambil hikmah bahwa sebanyak apapun dosa kita, jika kita mendekatkan diri dan menumbuhkan kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW atas izin Allah, insya Allah dosa-dosa kita akan terampuni. Maka perlulah kita memperbanyak sholawat, perlulah kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW sangat cinta kepada umatnya, sampai-sampai beliau rela menanggung rasa sakit sakaratul maut umatnya di akhir hayat beliau. Dikutip dari kitab Riyadul Badi'ah halaman 92 karya Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Khotimah, yakni bab penutup kitabnya, Syekh Nawawi menganjurkan beberapa amalan agar senantiasa dilaksanakan kaum muslimin muslimat. Salah satunya adalah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dan berikut adalah salah satu faedah agung tentang fadilah sholawat. Dikisahkan ada seorang wanita. Seorang ibu datang kepada Syekh Hasan dan ia berkata, "Aku telah ditinggal wafat oleh anak perempuanku dan aku ingin sekali memimpikan dia." Kemudian Syekh Hasan berkata kepada sang ibu, "Lakukanlah sholat sunnah 4 rakaat setelah Isya dan bacalah pada setiap rakaatnya surat At-Takasur 1 kali setelah Fatihah. Kemudian berbaringlah dan bacalah sholawat hingga engkau tertidur." Si ibu melakukan apa yang telah disampaikan Syekh padanya. Maka pada malam hari, si ibu memimpikan anak perempuannya sedang disiksa dengan kaki dan tangannya terbelenggu oleh rantai besi. Keesokan harinya, si ibu datang lagi kepada Syekh dan mengabarkan mimpinya. Sejenak Syekh diam dan kemudian berkata, "Sedekahlah atas nama anak perempuanmu." Maka kemudian si ibu melaksanakan sedekah atas nama anak perempuannya, yakni menghadiahkan pahala sedekah tersebut kepada anaknya. Kemudian pada malam berikutnya, Syekh bermimpi seolah beliau berada di pertamanan surga. Beliau melihat ada seorang gadis yang sangat cantik berada di atas sebuah ranjang dengan memakai mahkota dari cahaya di kepalanya. Gadis ini berkata kepada Syekh, "Apakah engkau tidak mengenali wajahku, Syekh?" "Tidak," jawab Syekh. Berkatalah gadis itu, "Aku adalah anak perempuan dari wanita yang datang padamu." Syekh berkata, "Tapi tidak dalam keadaan seperti yang aku lihat saat ini, saat ibumu menceritakan keadaanmu." Berkatalah si gadis sebelumnya, "Sebelumnya aku memang seperti apa yang telah diceritakan ibuku." Lalu Syekh itu berkata, "Lalu bagaimana engkau bisa seperti ini?" Si gadis itu menjelaskan, "Aku adalah salah satu dari 70.000 orang yang sedang disiksa. Kemudian lewatlah di antara perkuburan kami seseorang yang soleh. Orang soleh tersebut membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW 1 kali. Kemudian ia menghadiahkan pahala 1 kali sholawat tersebut kepada kami. Kemudian Allah membebaskan kami, yakni 70.000 orang tadi, dari siksa tersebut dengan berkah Nabi SAW, yakni berkah sholawat terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan hasil dari 1 sholawat yang dihadiahkan pada kami adalah seperti apa yang engkau lihat padaku. Seperti ini bagianku." Masih tentang fadilah sholawat kepada Nabi Muhammad, dinukil dari kitab Al-Fajrul Munir, yakni kitab karangan ulama Hanafiyah, beliau berkata, "Telah mengabarkan kepadaku Syekh Salih Musa bahwa suatu ketika beliau menumpangi sebuah kapal laut.
Namun di tengah lautan ada badai yang namanya Atrabia. Sangat jarang pelaut atau kapal yang bisa selamat dari badai ini. Suasana di kapal sangat gaduh dan panik karena mereka takut tenggelam. Kemudian Syekh berkata, "Kemudian aku diserang rasa kantuk yang luar biasa hingga aku tertidur. Dan aku bermimpi bertemu Nabi Muhammad SAW, dan beliau berkata kepadaku, 'Katakan pada semua penumpang kapal agar mereka membaca salawat sebanyak 1000 kali. Salawat tersebut adalah: Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan tunjinna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tafara'una biha indaka alat darajat wa tubaghliguna biha aqsal gayat min jami'il khairati fi hayati wa ba'dal mamat.'" Kemudian Syekh terbangun dan mengabarkan apa yang dimimpikannya kepada seluruh penumpang kapal. Kemudian kami membaca salawat tersebut, dan ketika mencapai bilangan sekitar 300 kali, badai pun reda. Dalam kitab Al-Hilyah, Abu Nuaim meriwayatkan bahwa ada seorang berjalan di depan Nabi dengan membawa rusa yang baru didapatkannya dari berburu. Tiba-tiba rusa itu berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai beberapa anak yang masih menyusu kepadaku, dan mereka kini lapar. Karena itu suruhlah orang ini melepaskan aku untuk menyusui anakku, kemudian aku akan kembali lagi." Rasulullah SAW bertanya kepada rusa tersebut, "Wahai rusa, jika engkau tidak kembali bagaimana?" Rusa pun menjawab, "Jika aku tidak kembali, maka Allah akan mengutukku bagaikan orang yang mendengar namamu disebut padanya. Tiba-tiba ia tidak membaca salawat kepadamu." Lalu Rasulullah menyuruh kepada orang pemburu rusa tersebut, "Lepaskan rusamu ini, dan aku yang akan menjamin akan kembalinya rusamu ini." Kemudian pergilah rusa tersebut untuk menyusui anak-anaknya. Kemudian setelah itu ia kembali kepada sang pemburu. Maka turunlah malaikat Jibril dan berkata, "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam padamu dan berfirman, 'Demi kemuliaan dan kebesaranku, sungguh aku lebih menyayangi pada umatmu lebih dari rahmat rusa itu terhadap anak-anaknya, dan aku akan mengembalikan mereka kepadamu sebagaimana kembalinya rusa itu kepadamu.'" Imam Ibnu Abi Asyim berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Maukah ku beritahukan kepada kalian manusia yang paling bakil?" Sahabat menjawab, "Ya, ya Rasulullah." Maka Rasul menjawab, "Yaitu orang yang mendengar namaku disebut orang di depannya, kemudian tidak membaca sholawat untukku. Maka ia adalah manusia yang bakil, manusia yang paling pelit." Sayyidina Abu Bakar berkata, "Membaca salawat kepada Rasulullah lebih kuat untuk menghapus dosa daripada air terhadap api, dan mengucapkan salam kepada Rasulullah lebih afdol dari memerdekakan budak, dan cinta kepada Rasulullah lebih afdol daripada mengorbankan jiwa daripada mengangkat pedang fisabilillah." Dikisahkan ada seorang ketika berhaji selalu membaca salawat Nabi dalam segala tempat yang mustajab, dan ketika ditanya, "Mengapa kamu tidak membaca doa-doa yang diriwayatkan dari Nabi di tempat-tempat yang tertentu ini?" Maka ia terlebih dahulu meminta maaf, kemudian menjawab dan menerangkan. Dia berkata bahwa aku keluar bersama ayahku menuju haji, dan ketika sampai di Basrah, tiba-tiba ayahku meninggal dunia, sedangkan mukanya berubah menjadi bagaikan himar, bagaikan keledai. Maka aku sempat sedih akan hal tersebut yang sangat mempengaruhi perasaanku. Dan ketika aku tertidur dalam keadaan yang sedih, tiba-tiba aku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW. Maka langsung aku pegang tangan beliau dan aku beritahukan kepada ayahku.
Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayahmu makan dari perkara riba, sedang pemakan riba itu memang demikian keadaannya, yakni akan menjadi himar. Tetapi ia membaca sholawat untukku tiap malam 100 kali. Karena itu, ketika disampaikan oleh malaikat keadaan ayahku, yakni berubah menjadi keledai, maka segera aku meminta izin kepada Allah untuk memberikan syafaat untuk ayahku, dan Allah pun mengizinkannya. Tiba-tiba aku terbangun, dan wajah ayahku telah berubah bagaikan bulan purnama. Dan setelah kukuburkan jasad ayahku, terdengar suara, keselamatan ayahmu, karena ia suka dan sering membaca salawat atas Nabi Muhammad SAW. Sang anak itu pun berkata, karena itulah aku bersumpah untuk diriku, tidak akan aku tinggalkan salawat atas Rasul dalam segala hal dan dimanapun aku berada. Sobat Rizki rahimahumullah, kisah ini dinukil dan disarikan dari kitab Irsyadul Aibad ila Sabilil Rasyid dalam bab Fadul Salawat ala Nabi, bab tentang keutamaan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu alam. Dan itulah sahabat sedikit kisah kali ini. Kurang lebihnya Rizki mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya ya sobat. Sekian dari Rizki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.